Pemirsa, nasib pilu dialami seorang wanita hamil bernama Irene Sokoy dari Jayapura, Papua. Irene bersama bayi di dalam kandungannya meninggal dunia usai ditolak oleh 4 rumah sakit. Irene Sokoy meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Irene meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi di dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Administrasinya udah jadi, bapak masuk, bilang berapa ininya. Dengan dia punya ruangan yang untuk BPJS ini lagi full, jadi harus VIP dulu. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Layanan kesehatan bagi ibu dan anak jangan coba-coba main-main. Jangan lihat dia datang dia punya uang atau tidak, layani dulu. Urusan itu urusan saya sebagai gubernur dan nanti para bupati. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Saya melapor pada beliau. Jadi antaranya itu perintah beliau untuk segera lakukan perbaikan audit, dan saya sudah nyampaikan, saya sudah komunikasi dengan gubernur, sudah. Saya minta gubernur, begitu saya dapat informasi, gubernur Pak Matias Fakiri sesegera mungkin ke rumah korban, keluarga korban, semua dibantu. Yang kedua, melakukan audit internal, masalahnya di mana. Dikumpulkan rumah sakit itu, termasuk juga pejabat-pejabat yang di dinas pendidikan. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak lagi terjadi di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada ex-Dirut ASDP Ira Puspadewi. Selain Ira, rehabilitasi juga diberikan kepada 2 orang di jajaran ASDP, yakni Muhammad Yusuf Hadi serta Hari Muhammad Adi Caksono. Pada 20 November lalu, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi, divonis 4,5 tahun penjara dan juga denda 500 juta rupiah oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat. Ira terbukti bersalah dalam kasus korupsi terkait proses kerjasama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara tahun 2019 hingga 2022. Majelis Hakim juga memvonis 2 orang lain, yakni Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf, serta mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Hari Muhammad Adi Caksono. Keduanya masing-masing divonis 4 tahun penjara dan denda 250 juta rupiah. Kini ketiganya mendapatkan rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto. Memerintahkan penuntut umum untuk membuka terhadap perkara nomor 68 Pitsus TPK 2025 PN Jakarta Pusat atas nama Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, Hari Muhammad Adi Caksono. Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut, dan ini surat sudah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Presiden. Pemirsa, usai pengumuman pemberian rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto, pengacara Ira Puspadewi mendatangi gedung KPK.
Susilo Aribowo, pengacara ex-dirut ASDP Ira Puspadewi menyebut kedatangannya ke Gedung Merah Putih KPK untuk mengecek apakah lembaga anti rasuah telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam kemarin. Akan mengecek apakah surat itu sudah sampai atau belum. Oh gitu ya? Ya, kalau memang sudah sampai tentu kan kita akan mengajukan pembebasan terhadap. Dan itu hari ini, malam ini ya berharapnya ya? Harapan saya malam ini, gitu. Tentunya kalau saya juga belum tahu suratnya, saya juga belum menerima. Kalau memang dari KPK sudah menerima, tentunya kan Harus. Pemirsa, pemberian rehabilitasi sebagaimana dengan amnesti dan abolisi merupakan kewenangan Presiden dengan mempertimbangkan Mahkamah Agung. Dan berikut pengertian rehabilitasi berdasarkan Pasal 1 Angka 23 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Pemulihan tersebut diberikan karena seseorang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Pemirsa, Ketua Majelis Sidang Komisi Informasi Publik mencecar KPU RI dalam sidang sengketa salinan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Majelis Sidang mempertanyakan alasan penyembunyian 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Yakin bahwa apa yang dihitamkan itu dihitamkan karena kami memiliki tetap pribadi. Sidang sengketa salinan ijazah Joko Widodo atas gugatan pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi kepada KPU RI digelar di Jakarta. Dalam sidang, majelis hakim mengamuk dan mencecar KPU karena menyembunyikan 9 informasi dari salinan ijazah Jokowi. Kesembilan informasi yang disembunyikan termasuk diantaranya nomor ijazah, tanggal legalisir, hingga tanda tangan Rektor UGM dan tanda tangan Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Tetap pribadi begini, oke. Tadi dibilang katanya ijazahnya sudah diberikan salinannya. Pemohon sudah menyatakan iya betul diterima. Termohon menyatakan juga sudah diterima. Kalau kau mau mediasi ijazah lagi. Oh, yang ditangkap. Berarti Anda bingung antara dikecualikan dan tidak dikecualikan. Tipe toh, Mas. Bingung. Pegangan Mas kalau bingung. Itu informasi dikecualikan atau tidak yang ada di dalam dokumen itu. Kalau dikecualikan, saudara belum melakukan uji konsekuensi, kan itu perintah majelis. Kalau majelis terkait yang tadi dihitamkan itu ya dikasih kesempatan pada saat mediasi. Jadi Anda jangan mengaturkan. Pemirsa, tersangka fitnah ijazah Jokowi sekaligus pakar telematika Roy Suryo memastikan scan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo adalah bohong. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan menegaskan hasil scan ijazah tersebut asli. Yang paling penting untuk menunjukkan bahwa ijazah itu yang tadi katanya Andi Azwar dulu itu scan dan ternyata itu sama dengan sama dengan si Sandi ya. Lanjut. Jadi sebentar Mas Roy. Ya. Jadi Mas Roy menduga apa yang disampaikan oleh Bung Andi Azwan scanan tadi adalah dari Dian Sandi. Ini udah jelas ini dari Dian Sandi. Dari Dian Sandi. Namanya analisis histogram. Kalau dua gambar yang berbeda, warnanya juga akan berbeda. Ini warnanya sama persis. Mana merah, mana kuning dengan histogram itu akan kelihatan penuh ya. Opacity-nya bisa kita atur, kemudian kita bisa atur di situ. Jadi artinya ini sama persis. Ini yang kiri scan dari Mas Andi Azwan. Andi Azwan. Yang kanan ini Dian Sandi. Dian Sandi. Lihat sama enggak?
warnanya sama, artinya ini dari sumber yang sama. Nanti kalau kurang jelas mungkin ada. Oke, Mas Roy meyakini bahwa ini dari sumber yang sama? 1000%. Ini sama. Loh, artinya tadi ada garis merah kebohongan publik dong? Kebohongan publik. Nah, sekarang buktikan. Kebohongan publik. Nanti Kebohongan publik. Ini Mas Bang Andi Azwan telah melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain. Bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya, sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Dah, itu aja. Pak Iman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping. Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong, Bang Andi Azwan ini dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi. Menurut dia Bang katakan bohong, terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana? Katanya sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim bahwa itu asli. Dari mana? Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu. Itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya? Asli kok nggak ada embosnya. Nggak masalah. Asli Ini nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Dumatno nanti. Asli atau enggak? Saatnya MZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.